Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Febrianti. Di sini saya merancang sebuah sistem basis data perpustakaan yang digunakan untuk mengelola berbagai data, seperti data buku, mahasiswa, pegawai, serta transaksi peminjaman. Nah, di sini terdapat 5 entitas utama. Jadi masing-masing entitas ini memiliki atribut penting seperti ID, nama, alamat, serta pore key yang menghubungkan antar tabel. Selanjutnya, terdapat hubungan atau kardinalitas. Nah, selanjutnya di sini, sebelum kita membuat create table, kita terlebih dahulu harus membuat create database. Nah, di sini saya menggunakan create database praktikum Amanda. Nah, selanjutnya kita menggunakan database dengan menggunakan use. Selanjutnya, di sini kita akan membuat tabel. Yang pertama adalah tabel perpustakaan. Nah, tabel ini memiliki ID perpus dengan varchar 20 sebagai primary key, diikuti kolom-kolom deskripsi seperti nama perpus, lokasi gedung, dan unit kepala. Selanjutnya, kita mendefinisikan tabel kedua yaitu struktur pegawai, yaitu menggunakan NIP dengan varchar 20 sebagai primary key, dan mencakup detail seperti nama lengkap, alamat, gaji, jabatan, dan menyertakan ID perpus sebagai poreke yang merujuk ke tabel perpustakaan. Relasi ini kemudian disempurnakan dengan perintah alter tabel perpustakaan yang menetapkan kolom NIP kepala sebagai poreke yang merujuk balik ke kolom NIP di tabel struktur pegawai, sehingga kedua entitas ini terhubung secara konsisten dalam basis data ini. Nah, selanjutnya di sini adalah output yang dikeluarkan dari pembuatan tabel sebelumnya. Nah, di sini adalah tabel dari perpustakaan dan ini adalah struktur pegawai. Selanjutnya, di sini kita akan membuat tabel buku. Nah, sama seperti sebelumnya, dengan menggunakan create table, di mana ISBN dengan varchar 20 sebagai primary key. Kemudian di sini ID purpose sebagai pore key yang merujuk kepada ID purpose pada tabel perpustakaan. Nah, di sini ada describe akan menampilkan tabel yang kita buat. Nah, begitu pula dengan tabel mahasiswa dan tabel buku di sini. Nah, selanjutnya di sini adalah insert dan tampilan data. Nah, setelah kita membuat tabel data, selanjutnya kita mengisi tabel data. Di sini kita membuat satu baris dulu, dikarenakan ID perpus ini terhubung ke perpustakaan. Nah, selanjutnya di sini kita membuat insert into untuk perpustakaan, di mana kita mengisi setiap tabelnya. Kemudian selanjutnya kita update struktur pegawai dengan set di sini adalah menunjukkan apa yang akan kita update, yaitu ID perpus dengan PUSK 01, di mana NIP sama dengan ini. Kemudian mengisi data-data lain yang akan kita input. Nah, bagian ini adalah select from perpustakaan. Di sini kita akan menampilkan semua kolom yang ada di perpustakaan dengan tanda bintang. Begitu juga dengan struktur pegawai. Dan ini adalah output dari perpustakaan dan ini adalah struktur pegawai. Begitu juga dengan tabel buku. Kita menggunakan insert into dengan value-nya, memasukkan semua data, kemudian menampilkannya dengan select bintang from buku. Dan ini adalah tabelnya. Itu juga dengan tabel mahasiswa, menggunakan insert into juga, dan ini adalah tabel setelah diisi. Kemudian di sini adalah tabel pinjam, dan ini adalah output setelah mengisi tabelnya. Nah, di sini kita akan melakukan perintah update dan delete. Nah, di sini kita melakukan perintah update, yaitu mengubah nomor HP mahasiswa bernama Aurika Zahirah dengan menggunakan update mahasiswa dengan set di sini, set nomor HP-nya, yaitu ini, di mana NIM-nya ini. Nah, di sini kita akan menampilkan tabel setelah perubahan, yaitu menggunakan select bintang from data mahasiswa. Nah, otomatis di output nanti dia akan menampilkan data yang sudah kita update. Selanjutnya adalah delete. Nah, di sini kita menghapus buku metode penelitian dengan menggunakan delete from buku dengan where ISBN-nya yaitu ini. Nah, di sini kita juga menampilkan tabel setelah perubahan, yaitu menggunakan select bintang from mahasiswa. Di mana di sini kita tidak menemui lagi yaitu buku metode penelitian karena sudah dihapus. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perintah select. Nah, di sini kita akan menampilkan nama lengkap, gaji, dan jabatan dari tabel. Nah, di mana tabelnya itu adalah struktur pegawai.
Nah, di sini kita menggunakan select, yaitu nama lengkap, gaji, jabatan dari tabel struktur pegawai. Kita akan menampilkan ini saja, tanpa semuanya, di mana outputnya adalah ini. Kemudian, di sini kita akan melakukan perintah select dengan where. Nah, di sini kita akan menampilkan buku dengan penerbit yaitu Gramedia. Nah, di sini kita juga menggunakan select seperti sebelumnya, tetapi ada syarat di sini. Nah, kita akan menampilkan ISBN, judul buku, penulis, penerbit dari tabel buku, di mana penerbitnya adalah Gramedia. Nah, setelah kita run, ini adalah output yang dihasilkan. Di sini kita akan melakukan perintah select dengan operator N. Nah, di sini kita menampilkan mahasiswa yang jurusannya informatika dan tinggal di Kuta Alam. Di sini kita menampilkan semuanya dengan select bintang from mahasiswa. Itu dengan jurusan, yaitu informatika, dan alamat mahasiswa sama dengan Kuta Alam. Nah, N di sini di mana harus memenuhi kedua pernyataan ini. Dan ini adalah outputnya, di mana Raihan Pratama ini memiliki jurusan informatika dan alamat mahasiswanya itu ada di Kuta Alam. Selanjutnya, select dengan operator OR. Nah, di sini kita menampilkan mahasiswa yang jurusannya farmasi atau akuntansi. Nah, menggunakan select, NIM, kita akan menampilkan NIM, nama mahasiswa, jurusan, alamat mahasiswa, dari tabel mahasiswa dengan jurusan sama dengan farmasi atau jurusan sama dengan akuntansi. Nah, dia akan menampilkan output di mana salah satu pernyataan ini benar. Kita akan melakukan perintah select dengan operator not like. Di sini kita menampilkan nama dan jurusan mahasiswa yang nama awalnya tidak mengandung huruf A. Nah, di sini select, kita akan menampilkan nama mahasiswa dan jurusan dari tabel mahasiswa. Menggunakan di mana nama mahasiswa itu tidak memiliki huruf A di awal namanya. Nah, di sini adalah outputnya. Di mana di sini tidak ada mahasiswa yang memiliki nama berawalan huruf A. Selanjutnya adalah select dengan operator between. Nah, di sini kita menampilkan pegawai dengan gaji antara 2 juta hingga 5 juta, yaitu select, kita akan menampilkan NIP, nama lengkap, jabatan, gaji, dari tabel struktur pegawai, di mana gajinya itu dalam rentang 2 juta hingga 5 juta. Nah, dia akan menampilkan pegawai dengan gaji yang berada di antara 2 juta hingga 5 juta. Di sini kita akan melakukan perintah agree plus alias. Kita akan melakukan perintah sum plus alias. Nah, di sini kita menjumlahkan total gaji pegawai dengan select sum, yaitu gaji yang akan kita jumlahkan. As, kita memberikan alias dengan total gaji pegawai dari tabel struktur pegawai. Nah, dia akan menampilkan output seperti ini. Selanjutnya, di sini APG. Nah, di sini menghitung rata-rata gaji pegawai. Select APG itu gaji. As, yaitu kita membuat alias, itu rata-rata gaji dari tabel struktur pegawai. Nah, outputnya adalah ini. Kemudian count. Count plus alias. Nah, di sini kita menghitung jumlah mahasiswa yang terdaftar. Nah, select count dengan bintang as alias total mahasiswa dari tabel mahasiswa, dan outputnya adalah seperti ini. Kemudian di sini adalah group by. Nah, di sini kita menghitung jumlah buku berdasarkan penerbit, yaitu dengan select, kita akan menampilkan penerbit, yaitu count. Ini adalah jumlah barisnya atau jumlah bukunya. Kita aliaskan dengan jumlah buku dari tabel buku. Kita akan mengelompokkannya itu sebagai penerbit. Nah, ini adalah outputnya, penerbit dan jumlah buku. Kemudian di sini adalah order by. Di sini kita menampilkan pegawai berdasarkan gaji tertinggi ke terendah. Itu dengan menggunakan select, kita menampilkan nama lengkap, jabatan, gaji dari tabel struktur pegawai. Kita akan mengelompokkan gaji dari yang tertinggi ke terendah menggunakan dash. Ini adalah output ketika kita sudah menjalankannya. Selanjutnya, di sini adalah cross join. Ini kita akan menggabungkan setiap baris mahasiswa dengan buku. Nah, kita menggunakan select. Di sini adalah tabel dari tabel mahasiswa dengan kolom nama mahasiswa dan menampilkan dari tabel buku dengan kolom judul buku. Nah,
pada bagian ini kita gunakan untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan, yaitu nama mahasiswa dan judul buku. Kemudian adalah Pro Mahasiswa M. Nah, ini menentukan tabel pertama, yaitu mahasiswa, dan memberi alias M agar lebih ringkas. Kemudian di sini adalah cross join buku B. Nah, ini menggabungkan tabel mahasiswa dengan tabel buku menggunakan cross join, yang akan menghasilkan semua kombinasi antara baris kedua tabel. Alias B diberikan untuk tabel buku, dan ini adalah output yang ditampilkan setelah menjalankan perintahnya. Kemudian di sini adalah inner join. Nah, di sini kita menghubungkan antara tabel mahasiswa dan pinjam melalui kolom NIM. Karena pinjam mereferensikan mahasiswa sebagai peminjam. Di sini kita menggunakan select M NIM, M nama mahasiswa, M jurusan, P ID pinjam, P tanggal pinjam. Nah, bagian ini kita memilih kolom yang ingin ditampilkan, yaitu data mahasiswa, NIM, nama, dan jurusan, serta ID pinjam dan tanggal pinjam. Kemudian sila prom mahasiswa M. Nah, ini menentukan tabel mahasiswa sebagai tabel utama dengan alias M. Kemudian inner join pinjam P. Ini menggabungkan tabel mahasiswa dengan tabel pinjam menggunakan inner join, sehingga hanya data yang cocok di kedua tabel yang ditampilkan. Selanjutnya, on M NIM sama dengan PNIM. Di sini adalah syarat penggabungan baris dari kedua tabel akan digabung jika NIM mahasiswa sama dengan NIM yang tercatat pada tabel pinjam. Dan ini adalah output setelah menjalankan perintahnya. Selanjutnya adalah full join. Di sini adalah select M nama mahasiswa, kemudian selanjutnya ini adalah tabel yang akan kita tampilkan. Pro mahasiswa M, left join, pinjam P, on M NIM sama dengan P NIM. Nah, pada bagian ini menampilkan semua data mahasiswa dan jika ada catatan peminjaman yang cocok berdasarkan NIM. Jika tidak ada pinjaman, nilai pada kolom pinjam akan nol. Kemudian di sini ada union. Nah, union ini menggabungkan hasil dari left join dan right join, serta menghapus baris duplikat. Union ini diperlukan karena SQL standar tidak selalu menyediakan full out join secara langsung. Kemudian sini adalah select dengan menampilkan tabel ini, kemudian from mahasiswa M, right join pinjam P on M NIM sama dengan P NIM. Nah, pada bagian ini akan menampilkan semua data pinjam, dan jika ada mahasiswa yang cocok berdasarkan NIM ditampilkan juga. Jika tidak ada mahasiswa, misalnya data pinjamnya tidak lengkap, maka kolom mahasiswa akan nol, dan ini adalah output yang ditampilkan setelah kita menjalankan perintah ini. Dan di sini adalah nol. Mungkin ini adalah sebagian datanya tidak lengkap, maka dia akan nol. Selanjutnya adalah any dan exist. Nah, di sini kita akan menampilkan pegawai dengan gaji lebih besar dari minimal satu pegawai lain. Nah, di sini adalah select nama lengkap gaji dari tabel struktur pegawai. Nah, ini akan menampilkan nama lengkap pegawai dan gajinya. Nah, kemudian adalah where gaji besar dari any, select gaji from dan dari struktur pegawai. Nah, kondisi ini akan menggunakan any yang berarti lebih besar dari minimal satu nilai pada subquery. Subquery mengambil semua gaji di tabel struktur pegawai, jadi pegawai akan ditampilkan jika gajinya lebih besar dari setidaknya satu gaji pegawai lain. Dan ini adalah outputnya. Kemudian adalah exist. Nah, di sini kita menggunakan select dan M nama mahasiswa, M NIM, from mahasiswa M. Nah, di sini akan menampilkan nama mahasiswa dan NIM di tabel mahasiswa. Kemudian where exist, select bintang from pinjam P, where P NIM sama dengan M NIM. Nah, pada bagian ini, Axis mengecek apakah ada minimal satu baris di tabel pinjam yang memenuhi kondisi. Kondisinya yaitu PNIM sama dengan MNIM, artinya apakah mahasiswa tersebut pernah tercatat meminjam buku. Dan ini adalah outputnya setelah kita menjalankan perintahnya. Terakhir adalah view. Di sini, pada bagian ini, kita membuat view bernama view peminjaman, yaitu tabel virtual yang menyimpan hasil dari query berikutnya. Kemudian select, yaitu ini adalah tabel yang akan kita tampilkan from pinjam P. Nah, ini mengambil data utama dari tabel pinjam dengan alias P. Kemudian inner join mahasiswa M on P NIM sama dengan M NIM. Nah, ini menggabungkan tabel pinjam dengan mahasiswa menggunakan relasi NIM untuk menampilkan nama mahasiswa. Selanjutnya, inner join buku B on PISBN sama dengan BISBN.
Ini akan menggabungkan tabel pinjam dengan buku menggunakan relasi ISBN untuk menampilkan judul buku. Selanjutnya adalah select bintang from view peminjaman. Nah, ini akan menampilkan seluruh isi data view yang akan dibuat. Dan ini adalah output setelah kita menjalankan perintahnya.